Shit, wait. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Sadie, yang sedang dalam perjalanan di pinggiran kota Washington. Di mana kalau Sadie ini berencana untuk camping di sebuah gunung, untuk menenangkan pikiran setelah kematian temannya yang bernama Elena. Tak lama saat di perjalanan Sadie yang mangkir dari jadwal terapinya, ia ditelepon oleh seorang psikiater pribadinya. Di sini Sadie mengatakan kalau ia dan Elena memang tak begitu dekat, namun demikian ia merasa memiliki banyak sekali persamaan. Baik itu dalam hobi atau hal-hal lainnya, kecuali untuk sebuah tanaman hias yang selalu dirawat oleh Elena. Hingga sebelum dokter psikiater itu menutup panggilannya, ia menyarankan jika ada baiknya kalau Sadie juga mencoba untuk memelihara tanaman hias. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pedagang sayur, yaitu Cole alias si Kapten Amerika. Di sini Cole yang hendak memberikan uang kembalian pelanggannya itu, ia dibuat kebingungan karena lupa menyimpan kotak uangnya. Lalu Cole pun berusaha mencarinya dengan melacak inhaler yang telah dipasangi chip, dan kebetulan inhaler tersebut disimpan dalam kotak uang tersebut. Diberitahu kalau Cole ini adalah seorang anak petani dan pedagang sayuran, yang tinggal bersama orang tuanya di sebuah perkebunan pinggiran kota. Tak lama dari itu Sadie yang tertarik dengan saran dari psikiater tadi, ia pun datang ke sana untuk membeli sebuah bunga. Dan karena kebetulan si pemilik toko bunga itu sedang buang air, pada akhirnya ia pun dilayani oleh Cole yang sangat gagah. It is pretty. It can be slightly toxic. Gone a lot for work. Why do you want to plant if you're never home? Kemudian terjadi sedikit perselisihan antara Cole dan Sadie, karena Cole tidak menyarankan Sadie untuk memelihara bunga seperti itu. Namun di tengah itu terlihat si pemilik toko yang datang, sehingga pada akhirnya Sadie pun mendapatkan bunga yang ia inginkan. You should fire him. Have a good one. Setelah itu si pemilik toko yang melihat ada sebuah chemistry antara Cole dan Sadie, ia lantas menyuruh Cole untuk meminta nomor HP dan mengajak Sadie berkencan. Sementara Cole yang memang baru saja diputuskan oleh pacarnya, pada akhirnya ia pun merasa tertarik dengan apa yang dikatakan si pemilik toko. Here to rescue the plant. Di sini Cole yang terlalu gagah dan tak punya rasa malu, ia secara langsung to the point, mengajak Sadie untuk berkencan di kemudian hari. Dan meskipun pada awalnya Sadie sempat membuat Cole pergi karena merasa malu, namun karena Sadie yang tertarik dengan sikap Cole yang percaya diri, pada akhirnya ia pun mengajak Cole untuk pergi bersama. Now? Get in. Oh, yeah. Tak lama dari itu ketika mereka sedang berjalan, Sadie mengaku bahwa ia adalah seorang pengawas karya seni, yang sering bepergian mendadak ke berbagai belahan dunia. Lalu di sini Cole juga mengatakan kalau ia juga sangat suka bepergian, meskipun ia adalah seorang petani yang kini harus mengurus usaha keluarganya. Kemudian Cole menantang Sadie untuk balapan menaiki tangga, namun sebelum itu Cole terlebih dahulu menghisap inhalernya. Lalu sebelum mulai, Sadie mengatakan kalau ia mampu berlari dengan membawa semua barang Cole, termasuk juga dengan inhaler milik Cole. And go! Dan benar saja, ketika berlari Cole tak mampu menandingi kecepatan berlari Sadie, seolah Sadie adalah seorang atlet yang sangat profesional. Tak lama setelah itu Cole dan Sadie yang kini semakin dekat, mereka pun melanjutkan perjalanan ke sebuah museum. Dan di sini, Sadie bercerita bahwa dirinya adalah seorang wanita, yang tidak memiliki rasa takut, dengan hal apapun meskipun itu sangat ekstrim. Lalu setelah dari sana Sadie mengajak Cole untuk minum di sebuah klub, dan menghabiskan waktu bersama dengan bersenang-senang. Bahkan saat mereka akan berpisah, Sadie mengajak Cole untuk masuk ke dalam, menghabiskan waktu satu malam lagi dengan saling adu mekanik. Keesokan harinya saat Cole dalam perjalanan pulang ke rumah, ia terlihat sangat bahagia, karena merasa telah menemukan belahan jiwanya. Lalu sesampainya di rumah Cole langsung menceritakannya kepada orang tuanya, dan dengan percaya diri mengatakan kalau sepertinya Sadie adalah jodohnya.
I think she might be the one. Is Sophie in bed? Tak lama dari itu setelah Cole membantu ayahnya di perkebunan, ia beberapa kali mencoba mengirim pesan chat kepada Sadie, namun Sadie tak kunjung membalasnya. Dan hal tersebut tentu saja membuat Cole menjadi sedikit galau, ditambah lagi sang adik yang selalu mengejek Cole yang terlalu bucin. Namun di tengah kegalauan itu tiba-tiba saja Cole teringat dengan inhalernya, yang sebelumnya telah ia titipkan kepada Sadie. Hingga karena inhaler tersebut memiliki sebuah chip yang bisa dilacak, pada akhirnya Cole pun mengetahui di mana keberadaan Sadie sekarang. I'm going to London. Oh, London. Go to her. Singkat cerita setelah Cole tiba di London, ia mengikuti alat pelacak yang ada pada inhalernya, sehingga membawanya ke bawah sebuah jembatan di kota London tersebut. Namun saat di sana terlihat beberapa pria besar yang memperhatikan gerak-gerik dari Cole, yang kemudian menyergap dan membius Cole hingga tak sadarkan diri. Tak lama setelah Cole tersadar, ia mendapati kalau dirinya telah terikat di sebuah ruangan goa, dengan berbagai binatang berbisa di sekelilingnya. Di sini Cole diminta untuk mengakui kalau dirinya adalah seorang agen paling berbahaya, sang legenda hidup yang bernama Taskman, yang berkali-kali telah menggagalkan transaksi sebuah gembong mafia, dan menghabisi agen ganda mereka yang bernama Elena. Cole juga diduga memiliki sandi rahasia untuk sebuah senjata kimia paling dicari bernama Aztec, yang dapat memusnahkan ribuan manusia hanya dalam sekejap saja. The taxman has the passcode. No, I'm not a taxman. My name is Cole Turner. Kemudian Cole yang kebingungan pun lantas mengatakan, kalau ia adalah Cole Turner, yang datang ke London untuk mencari seorang gadis. Di sini Cole juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun tentang Taskman, termasuk juga dengan sandi rahasia senjata kimia tersebut. Hingga tak lama ketika Cole terus didesak untuk mengakui semua itu, tiba-tiba ternyata, sosok misterius sekaligus agen CIA bernama Taskman tersebut adalah Sadie, yang langsung membawa Cole keluar dari goa tersebut. Who are these people? Set a trap for one of our agents. Hingga setelah berhasil menghabisi beberapa anak buah mafia itu, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari mulut goa, yang ternyata berada di Khyber Pakistan. Namun tak lama dari itu Cole dan Sadie diserang sekelompok tentara bayaran, sehingga membuat mereka harus segera pergi dan kabur dari sana. You know what you're doing? Pada akhirnya mereka pun berhasil menghabisi kelompok tentara bayaran itu, dan selamat dari mimpi buruk yang membuat Cole amat sangat ketakutan. To be a joke. Time to walk. Di balik itu tepatnya di goa tadi, terlihat bos mafia yang baru saja mendapat informasi tentang sosok wajah Taskman yang selama ini ia cari. Namun ternyata wajah Taskman yang ia kira adalah Cole, tidak ada di dalam data agen manapun di seluruh dunia. Clever. Kembali lagi kepada Cole dan Sadie, yang saat itu sedang bertengkar karena kebohongannya masing-masing. Di mana Cole berbohong kalau ia adalah orang yang sering bepergian, namun kenyataannya ia adalah orang rumahan yang suka rebahan. Sedangkan untuk Sadie sendiri, ia berbohong tentang pekerjaannya sebagai pengawas karya seni, yang padahal aslinya adalah seorang agen CIA brutal. Dan bahkan Sadie juga telah menghabisi rekan kerjanya, yang tidak lain Elena alias agen mata-mata dari musuh. Apparently kills co-worker. Head down. Fine. You know what? Pada malam harinya mereka pun tiba di sebuah daerah di Pakistan, untuk meminta bantuan kepada seorang pria bernama Marco. Diberitahu kalau Marco ini adalah mantan kekasih dari Sadie, yang dulu Sadie tinggalkan saat mereka sedang menjalankan misi rahasia di Myanmar. Kemudian Marco memberitahu bahwa bos mafia yang mengejar mereka, adalah seorang mantan intelijen Prancis yang bernama Lefebvre.
Lalu di sini Sadie meminta Marco untuk memulangkan Cole ke negaranya, sementara ia sendiri akan melanjutkan misi untuk memburu Lefequi. Namun tak lama saat Marco dan Cole akan pergi, tiba-tiba saja Marco ditembak oleh seorang pembunuh bayaran yang diutus oleh Lefequi. Dan si pembunuh bayaran bengis ini sengaja diutus untuk memburu Cole, karena mengira kalau Cole adalah sang legenda Taskman. Hingga ketika si pembunuh bayaran menyuruh Cole dan Sadie mencari kamar karena terus berselisih, tiba-tiba pembunuh bayaran itu dihabisi oleh pembunuh bayaran lainnya. Dan ketika si pembunuh bayaran ini juga menyuruh mereka mencari kamar, lagi-lagi datang pembunuh bayaran lainnya, yang secara langsung menghabisinya. Kemudian pembunuh bayaran ini memasangkan sebuah alat yang dapat mengalirkan listrik bertegangan tinggi jika Cole dan Sadie bertindak di luar dugaan. Namun ketika mereka akan berganti mobil, tiba-tiba pembunuh bayaran ini ditabrak oleh seseorang yang ternyata itu adalah si pembunuh bayaran yang pertama. Setelah itu Sadie lantas mengambil cincin pengendali alat di leher mereka dari jari si pembunuh bayaran ketiga. Lalu Sadie juga mengancam si pembunuh bayaran pertama untuk memberitahu di mana ia bisa menemukan senjata pembunuh massal Aztec dan Lefequi alias si bos mafia. If you're collecting the bounty, Keesokan harinya saat mereka melanjutkan perjalanan, Sadie berencana akan menempatkan Colt di tempat yang aman, sementara ia sendiri akan mencari Lefequi untuk menemukan Aztec seorang diri. Namun rencana itu tentu saja ditentang oleh Colt, dan Colt malah mengatakan kalau Sadie hanya memikirkan senjata peluru dan kode sandi, tanpa berempati kepada Marco yang baru saja wafat. Asking me about Basco. Kemudian Sadie yang mendengar Colt mengatakan kode sandi, seketika saja ia memberhentikan mobilnya secara mendadak. Hingga setelah Sadie mengetahui kalau anak buah Lefequi menanyakan kode sandi Aztec kepada Colt, ia menyimpulkan bahwa Lefequi tidak memiliki kata sandinya, sehingga tak dapat menjual senjata itu kepada pembeli. Dan Lefequi memburu Taskman karena dianggap mengetahui kode sandi tersebut, yang padahal Sadie alias Taskman juga tidak mengetahuinya. Diberitahu kalau kode sandi tersebut berupa susunan genetika sebuah organisme, yang menurut Sadie telah dimusnahkan oleh Elena. Kemudian Sadie yang menyadari kalau Lefequi menganggap Colt adalah Taskman, ia pun menjadikan Colt sebagai umpan, agar dapat menemukan Aztec sekaligus imbalan sebesar $10 juta. which means change of plans. Tak lama setelah Sadie menyerahkan Colt kepada Lefequi, ia pun lantas meminta uang imbalan tersebut sekarang juga. Lalu karena Lefequi yang tidak membawa uang cash, ia meminta Sadie untuk naik ke pesawat, dan berjanji akan membayarnya ketika mendarat. Namun ketika Sadie berjalan menaiki pesawat, secara diam-diam Lefequi menyuruh tangan kanannya yang bernama Wagner, untuk menghabisi Sadie saat mendarat. Kemudian saat mereka sedang di dalam pesawat, Wagner yang menyita ponsel Colt menemukan foto Sadie dan Colt, yang secara diam-diam diambil oleh Colt saat adu mekanik beberapa waktu yang lalu. Yang jelas saja hal tersebut membuat rencana Sadie untuk mengelabui Lefequi menjadi gagal total. Namun saat Wagner akan menghabisi Sadie berkata kalau kode sandi Aztec yang selama ini mereka cari, sebenarnya ada di dalam saku celananya. Lalu di sini Sadie mengeluarkan sebuah alat dalam botol kecil, yang ternyata itu adalah alat yang bisa mengeluarkan tenaga listrik berkekuatan tinggi itu. Pada akhirnya dan meskipun Sadie harus terluka parah, mereka pun berhasil membawa Aztec, dengan meloncat menggunakan parasut dan mendarat di sebuah pulau. Di tempat lain terlihat Lefequi yang sedang berada di suatu tempat, bersama seorang pembeli yang bernama Utami. Namun tak lama dari itu ia dihubungi oleh Wagner si tangan kanan, yang mengabarkan kalau Sadie dan Colt berhasil lolos, sembari membawa kabur Aztec bersamanya. Lalu di sini Lefequi yang panik pun mengatakan, kalau dalam waktu 48 jam mereka tidak menemukan Aztec dan sandinya, maka Utami si pembeli akan menghabisi mereka semua. Hingga tak lama kemudian salah satu anak buah Wagner mengabari, kalau mereka menemukan parasut Taskman yang terdampar di sebuah pulau di dekat Laut Arab. Sementara Sadie yang sedang bersama Colt, ia mengaktifkan sinyal pelacak darurat, agar CIA bisa menemukan tempat mereka terdampar. Maybe. Keesokan harinya ketika Colt dan Sadie sedang mengumpulkan kayu bakar, mereka dikejutkan oleh kelompok Wagner dan anak buahnya. Lalu dengan cepat Sadie pun berlari meninggalkan Aztec, dan ia lebih memilih memperingatkan Colt untuk segera berlindung.
Dan di saat yang bersamaan terlihat juga tim penyelamat dari marinir Amerika yang datang, namun usaha mereka mencegah Wagner dan kelompoknya harus gagal, sehingga Wagner berhasil membawa senjata Aztec itu. Kemudian Colt dan Sadie pun dibawa ke markas besar CIA di Virginia, dan mereka diinterogasi oleh seorang agen bernama Jackson. Dan hal tersebut karena Sadie dicurigai telah bersekongkol dengan gembong mafia, yang sengaja melepas Aztec dari pengawasan, sehingga pihak musuh dapat mencurinya. Tak lama dari itu ketika Sadie menemui seorang pimpinan itu mengatakan kalau Sadie dibebas tugaskan, selama penyelidikan ini berlangsung. Sementara Colt sendiri, ia terus diinterogasi oleh Jackson, dan dipaksa untuk mengakui kalau Sadie telah bersekongkol dengan kelompok LeFequi. Namun di sini Colt mengatakan kalau itu tidak benar, karena Sadie tidak melakukan semua itu, dan tidak mungkin ia mengkhianati kepercayaan meskipun disuap dengan uang. Kemudian saat Jackson memperlihatkan beberapa orang yang dihabisi oleh Sadie, tanpa sengaja Colt melihat sebuah tanaman hias di samping jasad Elena, dan menyadari sesuatu yang berhubungan dengan kata sandi Aztec. Di sini Colt yang sangat paham tentang pertanaman hias, ia mengatakan kalau tanaman hias itu adalah sebuah bayam, yang sering dipakai dalam ritual suku Aztec. Lalu Sadie menambahkan kalau tanaman hias yang dicuri oleh Elena, berasal dari seorang ilmuwan yang sangat terobsesi dengan suku Aztec. Sementara itu Colt juga menyimpulkan bahwa sebenarnya susunan genetik dari biji bayam itu, adalah kode sandi yang selama ini dicari untuk membuka Aztec. Hingga setelah mengetahui semua itu kini CIA pun memiliki sebuah rencana, untuk mengutus Colt terus berpura-pura, menjadi sosok seorang taskman. Di mana hal ini agar mereka bisa menggunakan kode sandi yang telah mereka temukan, guna memancing LeFequi untuk membawa mereka ke The Aztec. Dan di sini, mereka pun membuat sebuah rencana, seolah-olah taskman ingin menjual sandi tersebut untuk sejumlah uang, tanpa diketahui oleh CIA. Colt, we're using you. Singkat cerita Colt yang gagah pun bertemu dengan LeFequi di sebuah restoran yang sangat mewah. Sementara para agen CIA sendiri, mereka memonitor Colt melalui sebuah van. Namun nahas ketika para CIA itu akan melakukan penyergapan, mereka terlebih dahulu dihabisi oleh anak buah LeFequi. Kemudian Colt yang menyadari hal itu, ia pun mencoba untuk tetap tenang, dan mengikuti perannya untuk bernegosiasi dengan LeFequi dan juga Utami. Di sini Colt juga berusaha untuk mengulur waktu, karena ia sangat yakin kalau Sadie akan datang untuk menolongnya. Hingga tak lama setelah itu terlihat Sadie yang muncul, dan secara langsung bernegosiasi dengan Utami tanpa memperdulikan LeFequi. Dan meskipun sebenarnya Sadie tidak diperbolehkan untuk ikut campur karena dibebas tugaskan, namun karena Colt yang menjadi umpan ia pun tidak memperdulikannya. Lalu di sini Sadie mengatakan kepada Utami, kalau ia meminta bayaran $10 juta, apabila ia berhasil membuka koper The Aztec. Setelah koper itu terbuka, Utami lantas langsung mengirimkan sejumlah uang, sesuai dengan yang disepakati. Lalu setelah uang itu telah masuk ke dalam rekening Sadie, ia pun lantas membuat sebuah sayembara, dengan hadiah $10 juta bagi pembunuh bayaran yang bisa menghabisi LeFequi. Hingga ketika salah seorang pembunuh bayaran menyandera LeFequi, terjadi saling todong antara sesama pembunuh bayaran yang ada di sana. Dan situasi ini dimanfaatkan oleh Sadie untuk membawa kabur The Aztec, hingga aksi tembak-menembak pun tak bisa dihindarkan. Terlihat Colt yang gagah ia berhasil melumpuhkan Wagner, namun akibat duel itu membuat sistem menara menjadi hilang kendali. Sementara Utami ia dihabisi oleh LeFequi, lalu menghajar Sadie hingga berhasil meraih The Aztec yang terlepas dari tangannya. Sampai pada akhirnya Colt dan Sadie pun berhasil merebut kembali The Aztec, beberapa saat sebelum LeFequi terjatuh dari menara.
Beberapa hari setelah itu terlihat Sadie yang sedang makan bersama Cole dan keluarga, dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.